Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas saya, sistem analisis sistem dan perancangan sistem informasi. Baik, di sini saya mengangkat judul analisis dan perancangan sistem informasi toko bahan bangunan berbasis web. Nama saya Robertus Lepo Matalangi, NIM 2021-2105-131 dan kelas saya SI 302. Yang akan saya jelaskan, yang pertama use case, yang kedua activity diagram, yang ketiga kelas diagram, yang keempat rancangan tabel dan interface. Yang pertama use case. Ini adalah tampilan use case saya, di mana ada 3 aktor. Yang pertama aktor staf administrasi, yang kedua aktor pemilik, yang ketiga aktor pelanggan, di mana masing-masing aktor harus melakukan login. Aktor staf administrasi melakukan entry data barang, pelanggan dan sopir serta kendaraan, membuat laporan penjualan dan mencetak nota tunai, surat jalan dan rekur. Aktor pemilik melakukan login dan membuat laporan penjualan pelanggan, memilih dan bayar dan mencetak nota tunai, surat jalan dan return. Yang kedua activity diagram, yang dimana activity diagram penjualan barang, dimana pelanggan datang ke toko atau melalui telepon pesan barang, staf administrasi menerima pesanan, memberitahu pesanan. Bagian gudang cetak ketersediaan barang jika kosong. Dia akan mengkonfirmasikan jika ada. Dia akan menyiapkan barang, lalu staf administrasi akan menerima konfirmasi, memberitahu pelanggan, dan pelanggan akan menerima informasi. Kemudian bagian gudang mengkonfirmasi dan buat nota beritahu total pembayaran kepada pelanggan. Pelanggan menerima total pembayaran, melakukan pembayaran, dan staf administrasi melakukan pembayaran pelanggan, menerima nota, dan staf administrasi menyerahkan nota. Yang kedua activity diagram pengirim barang, di mana staf administrasi membuat surat jalan, menyerahkan surat jalan. Bagian gudang terima isi surat jalan, menyiapkan barang yang dipesan. Bagian pengirim terima barang dan surat jalan, mengirim barang dan surat jalan. Pelanggan terima barang dan surat jalan. Yang ketiga activity diagram berita, di mana pelanggan mengecek barang jika bagus atau rusak, jika mengajukan retur. Bagian pengirim cetak retur, surat jalan, menyerahkan surat jalan. Staf administrasi menerima surat jalan, cek surat jalan, menyerahkan surat jalan. Bagian gudang menerima surat jalan, menyiapkan barang, menyerahkan barang. Bagian pengirim terima surat jalan, mengirim barang. Pelanggan menerima barang. Yang keempat activity diagram penjualan eceran, di mana pelanggan datang ke toko pesan barang, staf administrasi terima pesanan, beritahu pesanan, cek bagian gudang, cek ketersediaan barang. Jika kosong, dia akan konfirmasi. Jika ada, dia akan menyiapkan barang. Staf administrasi menerima konfirmasi, memberitahu ke pelanggan, dan pelanggan akan menerima informasi. Kemudian bagian gudang
mengkonfirmasi dan staf administrasi membuat nota memberitahu total pembayaran kepada pelanggan. Pelanggan akan menerima total pembayaran, melakukan pembayaran. Staf administrasi diterima pembayaran. Administrasi juga menyerahkan nota dan pelanggan akan menerima notanya. Ini adalah tampilan kelas diagram saya, di mana ada 15 kelas. Salah satunya yaitu kelas pelanggan. Atributnya ada kelola pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, aksinya ada auto number, cari, simpan, ubah, dan hapus, serta tampil data kelola. List bisa dilihat sendiri yang lainnya. Selanjutnya keempat, rancangan tabel dan interface. Rancangan tabel ini adalah tampilan diagram saya, di mana ada 15 kelas, salah satunya itu. Selanjutnya ini adalah tampilan rancangan tabel, di mana ada 12 rancangan tabel saya. Yang pertama tabel pelanggan, kedua tabel nota, ketiga tabel barang, keempat tabel TTS, kalimat, seterusnya. Kalimat tabel pesanan, ke-6 tabel SPP, ke-8 tabel supplier, ke-9 tabel supir, 10 tabel surat jalan, 11 tabel kendaraan, dan ke-12 tabel retur. Yang terakhir interface. Yang terakhir rancangan interface, di mana yang pertama ini ada from login. Di sini admin atau customer bisa memasukkan username dan password, kemudian mengklik login. Yang kedua ada tampilan admin, di mana di sini admin mengisi username, ID, dan password. Yang ketiga customer, di mana pelanggan mengisi ID-nya, namanya, alamat, dan nomor teleponnya. Yang ketiga jualannya, di sini dapat dimasukkan kode barang, harga barang, jenis barang, dan merek barang. Yang terakhir ini adalah interface pemesanan, di mana pelanggan memasukkan ID-nya, alamat, jenis barang yang dibeli, merek barang yang dibeli, harga barang yang dibeli, tanggal mereka memesan, dan jumlah pesanan serta totalnya. Sekian dan terima kasih.